Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh-soleh hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran 4 dengan tema bersih itu sehat. Subtema A, mengenal air bersih dan sehat. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menganalisa arti kebersihan dengan benar. 2. Peserta didik dapat membandingkan perbedaan hadas kecil dan hadas besar dengan benar dan kritis. 3. Peserta didik dapat menghubungkan macam-macam najis dan cara mensucikan najis dengan benar. 4. Peserta didik dapat memperpraktekkan tata cara bersuci dari macam-macam najis sesuai ketentuan syariat Islam. Definisi bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis itu pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah. Bersih itu ada dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas ada dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil, buang air kecil atau air besar, buang angin, menyebabkan batalnya wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih kemudian melakukan wudhu. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Gemar membersihkan badan. Jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat saja, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gedung, WC atau kamar mandi, dan lain-lain. Macam-macam air bersih yang dapat digunakan untuk bersuci. 1. Air yang suci mensucikan yaitu air sungai. 2. Air sumur. 3. Air sumber atau mata air. 4. Air laut. 5. Air hujan. 6. Air danau. 7. Air embun. Dan 8. Air salju. Macam-macam najis. Najis mukhafafah atau najis ringan. Contohnya air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. 2. Najis mutawasito atau najis sedang. A. Najis hukmiyah
yaitu benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. B. Najis ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. 3. Najis muwaladoh atau najis berat. Contohnya air liur air atau air kencing air, anjing atau babi dan atau keturunannya. Najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu air kencingan anak lelaki berusia kurang lebih 2 tahun yang belum minum ASI sama sekali. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan seperti darah, nanah, muntah, kotoran hewan, binatang. Najis mughaladoh, najis yang berat, yaitu segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing. Cara mensucikan najis mukhafafah. Lapkan najis dengan kain kering di kencing bayi, kemudian renciskan air mutlak ke atasnya, kemudian lap sehingga kering. Cara mensucikan najis mutawasito. Hendaklah dibuang najis itu terlebih dahulu, kemudian barulah dibasuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak sehingga hilang sifatnya, bau, rasa, dan warnanya. Cara mensucikan najis mughaladoh. Contohnya babi atau anjing. Hilangkan dulu najis ainiyahnya, wujud, bau, rasa, dan warna. Kemudian dibasuh air sebanyak 7 kali, di mana salah satu dicampur dengan debu. Oke, masing-masing kelompok akan Ibu beri tugas ya. Kelompok 1 tugasnya silakan dikerjakan. Kelompok 2 silakan dikerjakan. Kelompok 3 dikerjakan. Kelompok 4 juga silakan dikerjakan. Oke, setelah selesai, marilah kita berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada minggu depan dengan materi Ayo Berwudu.